Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi masih pada lemas. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kabar kita semua baik-baik saja, sehat semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM. Ketua muridnya siapa? Ya, Naila, silakan. Sebelum kita mulai belajarnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga kita diberikan kelancaran juga dalam pelajaran kali ini. Baik, Ibu akan absen dulu ya sebelum memulai pelajaran. Yaitu Naila, Hadir. Salma, hadir. Jija, Sakit. sakit apa? Panas. Kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Lucy, Hadir. Dela, Hadir. Fitri, Izin izin kemana? keluar kota. Oh iya. Berarti ada 2 orang yang tidak hadir ya. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai materi jinayat. Belum masuk ke pemateri kali ini, materi tentang pertemuan ke berapa kita sekarang? Kedua. Ya. Setelah kemarin pertemuan pertama tentang perkenalan, sekarang pertemuan kedua akan memasuki materi tentang jinayat. Sebelum masuki materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari adanya materi jinayat ini. Yaitu yang Ibu harapkan adalah kalian mampu mengetahui bagaimana itu jinayat, pengertian dari jinayat, kemudian ada dasar hukum dari jinayat, untuk mengetahui macam-macam jinayat, untuk mengetahui hikmah dari jinayat dan juga contohnya. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu akan membagi ke dalam dua kelompok, yang dimana Ibu akan membagikan yaitu Dela dengan Naila untuk kelompok 1, kelompok 2-nya yaitu Salma dan Lucy. Dan kalian nanti akan diberikan waktu untuk berdiskusi dan mencari sumber lain di internet ataupun buku-buku paket. Baik, sekarang kita simak dulu penjelasan dari Ibu mengenai tentang jinayat, sedikit tentang jinayat. Kita bisa lihat di sini. Nah, yang pertama adalah tentang pengertian. Apa itu jinayat? Jinayat menurut bahasa ialah suatu pembunuhan. Kemudian, menurut istilah adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan cara atau dengan menggunakan alat yang bisa mematikan ataupun tidak. Nah, kemudian dari pengertian tersebut kita beralih ke dasar hukum dari jinayat. Dasar hukum dari jinayat adalah Quran Surat Al-Isra ayat 33. Nah, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq. Al-ayat sadaqallah. Nah, Allah telah memerintahkan kepada manusia, kepada kita semua khususnya umat Islam, untuk menjauhi jinayat ini atau perbuatan pembunuhan ini. Dan juga terdapat pada hadis Nabi tentang mengenai jinayat. Selanjutnya ada macam-macam dari jinayat. Nah, anak-anak, macam-macam jinayat ini ada 3. Yang pertama ialah dengan sengaja. Kedua, semi sengaja.
Yang ketiga adalah tidak disengaja. Nah, pembunuhan sengaja ini adalah pembunuhan yang telah direncanakan. Seseorang ingin membunuh seseorang, maka telah direncanakan, misalnya waktunya sekian, jamnya sekian, tempatnya sekian. Dan untuk semi sengaja yaitu suatu perbuatan yang melakukan kejahatan tapi tidak ingin melakukan pembunuhan, namun korbannya itu meninggal. Kemudian untuk tidak sengaja yaitu pembunuhan yang tidak sengaja, jadi tidak berniat untuk membunuh seseorang tersebut. Kemudian dari jinayah ini ada hikmahnya, yang dimana Islam memelihara tentang jiwa dan kehormatan kita, agar kita bisa terhindar dari suatu hal yang jelek, suatu hal yang buruk. Nah, untuk pelakuan jinayat ini juga mendapatkan hukuman, yaitu jika orang tersebut melakukannya akan mendapatkan hukuman di dunia dan juga di akhirat. Ya, sudah cukup untuk berdiskusi. Silahkan dari kalian atau dari kelompok mana yang akan memaparkan atau menambahkan tentang materi jinayat ini. Ya, silakan. Siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Lucy Fitria Madani. Saya dari kelompok 2. Ya, silakan. Jadi, jinayah itu tidak benar, dan apabila dilakukan akan mendapatkan hukuman di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Lucy dari kelompok 2. Nah, gimana anak-anak? Sudah mulai paham, sudah mulai mengerti gimana materi tentang jinayat ini? Atau ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya ingin bertanya mengenai hukuman untuk pelaku pembunuhan. Itu kan kisos dan diat. Pertanyaan saya, apa perbedaan kisos dan diat? Oh, iya. Nah, dari pemaparan pertanyaan tersebut, Ibu akan menjawab, hukuman bagi orang yang melakukan jinayat itu adalah adanya kisos dan diat. Untuk kisos ini sendiri merupakan hukuman yang sama tentang melakukan suatu hal. Jadi jika seorang itu melakukan pembunuhan, maka si pelakunya itu juga harus dibunuh. Kalau misalnya diat, yaitu harta yang wajib dikasihkan kepada kepada keluarga korban sebagai ganti rugi. Namun dalam pencetusan hukum adanya kisos dan diat ini, yaitu dengan kesepakatan dari keluarga si korban atau sesuai dengan hukum yang berada di negara kita dan ditetapkan oleh hakim. Ya, seperti itu. Nah, setelah pemaparan materi yang telah Ibu sampaikan dan juga ada yang menanggapi, ada yang bertanya, Ibu mempersilahkan kembali kepada kalian untuk berdiskusi, untuk menambahkan materi dari sumber lain. Yaitu Ibu akan membagikannya dulu. Untuk kelompok pertama mendiskusikan tentang pengertian, kemudian macam-macam, dan juga dasar hukumnya. Nah, untuk kelompok 2 yaitu mendiskusikan tentang contoh dari jinayat itu sendiri dan hikmahnya. Dari hasil diskusi tersebut, kalian membuat peta konsep sekreatif mungkin dan setelah itu memaparkannya ke depan. Ya, silakan Ibu beri waktu untuk mendiskusikan dan membuat peta konsep tersebut. Ya, untuk kelompok 1 gimana? Ada yang kesulitan? Tidak, Bu. Untuk kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Silakan dilanjut. Membuat peta konsep sekreatif mungkin ya. Dan juga nanti akan dipaparkan di depan kelas. Nah, gimana anak-anak diskusinya? Ya, selesai, Bu. Sudah menemukan sumber baru untuk materi jinayat ini? Sudah. Peta konsepnya juga sudah dibuat? Sudah. Nah, sebelum pemaparan dari setiap kelompok, Ibu ingin kelas ini bisa lebih energik lagi, yaitu dengan adanya ice breaking. Nah, siapa di antara kalian yang ingin memberikan ice breaking? Ayo, siapa? Ya, sama. Silakan maju untuk ice breaking.
akan memberikan SDG-nya seperti apa? Seperti tepuk semangat. Ya, silakan. Ikutin sama ya, anak-anak. Ikutin ya teman-teman. Ya. Tepuk semangat. 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 Ya, tepuk tangan untuk Salma. Speaking. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi dari tiap-tiap kelompok, hasil diskusi kelompok. Nah, yang sekarang kelompok pertama, silakan siapa yang ingin memaparkan materi? Saya, Bu. Ya. Coba lihat ke teman-teman peta konsepnya seperti apa. Konsepnya seperti ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Putri, perwakilan dari kelompok 1, ingin sedikit membahas tentang jinayat, dimulai dari pengertian, dasar hukum, dan macam-macamnya. Untuk pengertiannya, jinayat menurut bahasa adalah pembunuhan. Sedangkan menurut istilah, yaitu menurut Ahmad Wardi Musli, jinayah adalah pelanggaran terhadap badan yang di dalamnya diwajibkan kisos atau diat. Sedangkan untuk dasar hukum jinayat itu sendiri yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 93 dan hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi wa awwalu ma yuqtado bainan nasi fid dima, yang artinya perkara yang pertama kali diputuskan di antara manusia ialah kasus pembunuhan. Dan macam-macam jinayat itu sendiri yaitu dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama jinayat yang disengaja, yang kedua jinayat semi sengaja, dan yang ketiga jinayat yang tidak disengaja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya pemaparan materi dari kelompok 2. Ibu serahkan. Ya, siapa? Alma. Ya, silakan. Coba tunjukkan ke teman-teman peta konsepnya seperti apa. Ya, silakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu tentang contoh jinayat dan hikmah jinayat. Yang pertama, pembunuhan disengaja, yaitu contohnya jadi pelaku telah merencanakan akan membunuh korban. Yang kedua, semi sengaja, yaitu seseorang bermain perang-perangan menggunakan tongkat, namun tongkatnya kena ke temannya sampai meninggal. Yang ketiga, tidak disengaja, yaitu tidak bermaksud membunuh, niatnya ingin berburu binatang, tapi panahnya malah terkena seseorang. Ya. Yang selanjutnya adalah hikmah jinayat, yaitu Islam menerapkan hukuman yang tepat guna memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam kisos di dunia dan neraka jahanam di akhirat. Makasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, bagus untuk pemaparan diskusi dari tiap-tiap kelompok. Ibu acungkan jempol buat kalian. Untuk diskusinya ini juga sangat membantu dari sumber-sumber lain yang telah dipaparkan oleh tiap kelompoknya. Dari hasil diskusi ini, Ibu akan mengevaluasi dari untuk kelompok pertama sudah baik, dan untuk peta konsepnya juga sudah cukup bagus. Pemaparannya juga sudah sangat mengesankan. Yang untuk kelompok kedua, peta konsepnya juga sudah baik dan pemaparannya juga sudah cukup. Nah, dari hasil pemaparan ini, Ibu akan memilih atau memberikan nilai tambahan kepada kelompok yang aktif nih. Siapa ayo? Kelompok 1 atau kelompok 2? 2. 1. Nah, Ibu akan memberikan nilai apresiasi untuk kelompok 2. Karena telah aktif dalam pembelajaran kali ini. Namun untuk kelompok 1 juga telah bagus, namun lebih ditingkatkan kembali. Baik, sebelum pelajaran kali ini ditutup, Ibu akan menyimpulkan tentang jinayat ini. Materi tentang jinayat. Jadi, dalam Islam, hukum jinayat ini telah ditetapkan dan telah tercantumkan di dalam kitab suci kita, Al-Quran. Nah, Allah memerintahkan kita agar tidak membunuh seseorang, baik itu hewan ataupun manusia, yang tidak boleh dibunuh gitu. Mungkin untuk hewan sendiri itu bisa karena akan membuat kita jadi sumber makanan gitu. Namun untuk manusia, kita sama-sama belajar sama-sama agar tidak semena-mena dalam melakukan suatu hal yang bisa menimbulkan misalnya rasa dendam yang ingin
membalas dendam misalnya dengan membunuh gitu. Namun kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah agar kita selalu terhindar dari hal-hal yang buruk dan bahkan bisa merugikan diri kita sendiri dan lingkungan. Baik, pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Namun Ibu akan memberikan tugas dulu. Kerjakan LKS di halaman 6 tentang materi jinayat dan minggu depan dikumpulkan ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya yaitu mengenai tentang hudud. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.